Saya mau bunuh dia dengan cara yang menurut saya paling layak buat saya. Sebentar, kalau Bapak mau bunuh seperti ini. Nih caranya orang matiin kucing gampang sekali. Oh, cara matiin kucing gampang sekali. Dia langsung mati. Hah? Itu dia Nah, mati. seperti itu Pak. Ya, Angkat tangannya. Mati. Nanti dia juga mati. Dia mati. Hei, bangun. Teman-teman, sebelum kita reaction video yang bakal jadi bahasan kita hari ini, saya mau kasih lihat video ini dulu nih. Ini gokil banget nih. Gokil banget. Mau punya ular, tapi ngasih makannya pakai kucing. Ini saya dapat dari Chloe ya di Facebook, Cat Lover in the World ya. Kita lihat. Jadi di sini ada kucing sama ular ya, kayak ular sanca nih. Ular sanca atau python ya. Saya nggak tahu jenis ular. Tapi coba, semoga teman-teman pecinta reptil di sini juga ada yang nonton ya. Jadi kucingnya sakit ini, kayaknya nggak bisa jalan ya. Kalau bisa jalan dia pasti lari nih. Nah, si ularnya udah mulai ngusap-ngusap kepala kucing ini nih. Kayak nyium-nyiumin gitu doang ya. Astaga. Dicaplok dong. Oh my god. Ini sengaja, ini sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nara Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan ownernya, semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah. Teman-teman, di video kali ini saya akan reaction mengenai video penganiayaan ya. Ini sih masih dugaan penganiayaan ya. Jadi mengenai penganiayaan kucing di sekolah ya, di sekolah oleh entah itu kepala sekolah atau bukan, nanti kita cek lebih lanjut. Kucingnya terlihat mati ya. Jadi kalau misalkan kita nanti reaction benar-benar kucingnya mati, kita pengen tahu tindak lanjutnya di hukum itu bagaimana. Jadi ikuti terus videonya, teman-teman bantu subscribe, like, komen, dan share. Kemudian kita langsung saja reaction. Check it out. Oke, kita langsung reaction ya. Saya mau lihat dulu videonya. Bukan masalah. Ini penyiksaan binatang. Saya sudah membunuh dia kalau saya mau membunuh penyiksaan binatang, Pak, dengan cara yang saya anggap paling cepat. Saya tidak siksa dia berhari-hari di atas. Saya mau bunuh dia dengan cara yang menurut saya paling layak buat saya. Sebentar. Saya membunuh dia dengan cara yang layak bagi saya. Jadi ada orang membunuh kucing dengan cara yang layak. Kita terusin. Ya, ini cuma kali ini saya lakukan sudah selesai dia. Ya, dia nggak berhari-hari ada di tempat. Sudah ada videonya. Sudah. Ya. Dia tidak mengkaitkan dengan pengertian, tapi saya tidak suka ada penyiksaan binatang di depan mata saya. Itu aja. Kamu saya tidak lakukan di depan kamu Stop lagi. Jadi ketika mereka bercekcok mulut ya nih, ketika mereka bercekcok mulut, saya melihat di video ini di bawah ini ada seperti security ya, bapak security yang masuk ke gorong-gorong, kayak lagi mengutin sesuatu gitu ya. Nah ini entah apa yang dipungut, kayaknya tidak dijelaskan di video ini ya. Coba kita teruskan dulu. Sama satu. Kamu yang Bapak ada di mana? Bapak ada di mana tadi? Kamu ada di mana? Ada di pos. Ini saya di mana sekarang? Saya tidak lakukan Pak Mul, niat saya mau siksa binatang enggak. Tapi kalau Bapak dari dulu udah di situ. Saya sudah bilang berkali-kali saya tidak mau, dan ini adalah salah satu tugas tanggung jawab. Kita stop lagi. Jadi di video ini ya, di video ini ada sapu yang tergeletak, kemudian kucingnya ini benar-benar tergeletak ya. Kalau saya lihat, kalau saya zoom,
kalau saya lihat ini benar-benar nggak ada gerakan sama sekali ya. Mungkin bisa dibilang pingsan, tapi benar-benar nggak ada gerakan sama sekali. Kalau Bapak dari dulu udah di situ. saya sudah bilang berkali-kali saya tidak mau, dan ini adalah salah satu tugas tanggung jawab Satpam untuk Mana ada binatang urusin satpam? Satpam itu jelas saya sudah menyatakan demikian. Saya sudah. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya. Di video ini ada dua orang yang bercekcok mulut ya. Yang pertama itu Pak Felix. Pak Felix ini adalah yang diduga sebagai pelaku penganiayaan kucing ya. Kemudian ada juga sepertinya ini kepala security ya, Pak Wahyudi namanya. Nah, Pak Wahyudi ini yang menemukan atau yang memergoki daripada pelaku ketika menganiaya kucing ini ya. Oke, kita lanjut. Sepertinya memang Pak Wahyudi ini geram banget ya, marah banget karena dia lihat di depan mata ada sapu juga. Kita lanjut. Menyatakan demikian. Saya sudah tulis dulu itu. Saya sudah menyatakan demikian. Saya tidak mau ada binatang ini. Saya sudah bilang berkali-kali. Saya yang bilang, ngerti nggak? Saya yang bilang. Nah, ini Pak Wahyudi ini ya mencoba mengangkat kepala kucing ini ya, memastikan apakah kucing ini masih hidup atau tidak ya. Saya tidak tahu nih, ketika Pak Wahyudi mengangkat kepala kucing ini, Pak Wahyudi tahu nggak gitu kondisi kucing ini benar-benar rip atau tidak gitu kan, atau pingsan. Nah, yang saya sesalkan ya di video ini ya, jika memang benar sudah rip, silakanlah Pak Wahyudi meneruskan pertikaiannya ya kepada Bapak Felix. Jika memang dinyatakan rip kucingnya atau mati ya. Tapi kalau misalkan Pak Wahyudi ini masih dalam dugaan pingsan kucingnya ini ya, kenapa nggak cepat langsung dibawa ke klinik hewan gitu kan? Kenapa nggak cepat minta tolong yang security nih, yang security di gorong-gorong ini untuk bawa kucing yang sekarat ini ke klinik hewan? Ketika mereka mengulur waktu, sama saja mereka berdua ini membunuh gitu kan. Sama saja mereka berdua ini membiarkan kucing ini mati di hadapan mereka gitu kan. Itu sih yang saya sesalkan kalau memang benar-benar kucing ini pingsan ya. Kita terus. Saya sudah bilang, satpam itu salah satunya adalah ibu. Saya tidak mau ada di luar sekolah ini. Ada langsung cepat-cepat diusir. Pak Felix, kalau Pak Felix cinta binatang, anjing, silakan. Saya memutuskan yang boleh masuk, yang tidak boleh masuk. Tapi jangan siksa binatang, anjing, silakan. Kalau kalian dengar, kalau kalian dengar di videonya nih, saya mendengar suara anak-anak kucing. Sepertinya di bumi ini indukan. Saya lihat juga ini 3 warna kucingnya ya. Biasanya dia betina. Sepertinya dia sedang menyusui, dan yang mengeong-ngeong ini anaknya ini. Sepertinya ya. Kita terus. Tapi jangan siksa binatang kayak saya tidak siksa, Pak. Siksa. Saya tidak siksa. Tadi diinjak saya bunuh dia, tapi saya tidak siksa dia. Loh, apanya jadi siksa? Anaknya dibuang di situ. Saya mau masukin dia ke situ kok. Nah, Pak Felix di sini ngomong, saya tidak siksa Pak Wahyudi, saya hanya membunuh dia. Saya tidak siksa, tapi saya hanya membunuh dia. Oke. Terus kita lanjut. Saya tidak mau ada Kepalanya diinjak begitu, orang siksa. Memang enggak. Felix nggak mau di Saya mau bunuh kamera dia. ini, di video ini. Kamera berhenti. Ngapain berhenti? Kamera berhenti. Saya sampai 3. Besok kamu keluar kalau gitu. Kamera berhenti. Nggak ada aturannya. Saya akan keluarkan. Saya akan keluarkan. Oh, jadi di akhir video itu Pak Felix ini mengancam matikan kamera, kalau tidak saya keluarkan. Oh, ternyata Pak Felix punya wewenang atas security yang sedang bertikai sama Pak Felix gitu ya, Pak Wahyudi dan security satunya yang masuk gorong-gorong tadi ya. Oke, menarik banget ini, buat saya menarik banget ya. Jadi ada pertikaian terjadi karena seorang kepala security memergoki Pak Felix ini sedang menganiaya kucing ya. Ini kita teruskan ya. Jadi setelah video ini ya, setelah video ini ada lagi yang baru, video klarifikasi ya, permintaan maaf Pak Felix. Terus kemudian di sana juga ada Pak
Wahyudi ya, kemudian ada security. Kita coba lihat videonya sebentar. Ini. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Nama saya Felix Jana Putra. Pada kesempatan sore hari ini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya pada masyarakat atas ini yang sering saya temui ya. Jadi ketika ada kasus penganiayaan hewan, kenapa berakhirnya kalau enggak dia dibilang gila, kalau enggak permintaan maaf gitu loh. Ini kayaknya enggak dihukum ini. Coba. Viralnya video tentang penyiksaan kucing yang baru-baru ini viral di sosial media. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Maret, di mana saya sedang berupaya untuk jadi masih baru ya, kejadiannya Selasa 9 Maret ya 2021. Oke. Memindahkan kucing dari dalam sekolah keluar. Namun dalam prosesnya kucing tersebut memberontak sehingga menyerang saya dengan menggigit dan mencakar kedua tangan saya. Spontan saya menjadi marah dan dalam keadaan shock, luka yang berdarah-darah. Saya refleks dan menahan kucing tersebut dengan kaki saya untuk memisahkan gigitan dari tangan saya. Tangan saya mendapat Oke. Yang saya dengar dari klarifikasi minta maafnya Pak Felix ya. Jadi kronologinya adalah ketika kucing masuk di sekolahnya, kemudian dia mencoba mengusir ya, membawa keluar. Nah, ketika membawa keluar itu, Pak Felix, kucingnya kan berontak, kemudian menggigit katanya ya. Terus membawa kucingnya keluar area sekolah dengan tangan yang berdarah-darah. Kalian lihat nggak di video tadi pas Pak Wahyudi memergoki Pak Felix ya? Saya tidak melihat sedikit pun darah di tangannya. Nggak lihat, beneran nggak lihat. Kita lihat lagi. Perawatan di rumah sakit 4 jahitan dan juga ada beberapa luka-luka lainnya. Namun kucing tersebut. Jadi kalau kalian lihat di video ini ya, ada bungkusan semacam kain kasa pada jari telunjuk sebelah kiri. Telunjuk ya, telunjuk sebelah kiri. Sepertinya di Pak Felix menunjukkan bahwa inilah bekas gigitan luka pada kucing gitu. Bekas gigitan luka daripada kucing tersebut ya. Tapi gini, saya tidak benar-benar melihat itu benar-benar luka atau tidak ya, karena bungkusan kain kasa itu bisa saja langsung dibungkus untuk memanipulasi pernyataan ya. Kita lihat lagi. Dan juga ada beberapa luka-luka lainnya. Namun kucing tersebut tidak mati. Kucing tersebut masih hidup dan masih berkeliaran di sekeliling sekolah. Pak Felix bilang, namun kucing tersebut tidak mati. Kucing tersebut masih berkeliaran di sekolah. Berarti kesimpulannya adalah kucing yang waktu dipergokin sama Pak Wahyudi itu pingsan ya Pak ya? Kalau pingsan semudah itukah dia bangun terus kemudian berkeliaran? Atau pura-pura mati? Oke, lanjut. Perihal tentang apa yang saya ucapkan pada video tersebut, saya juga memohon maaf untuk apa yang sudah terjadi. Saya lakukan atau katakan dalam keadaan shock dan marah, sehingga banyak hal yang kurang enak dipandang. Namun pada faktanya kucing tersebut. Permintaan maaf ini sering banget saya dengar dari pelaku-pelaku penganiayaan hewan ya. Terus kurang
namun pada faktanya kucing tersebut masih hidup sampai sekarang. Pada kenyataannya kucing tersebut masih hidup sampai sekarang. Pak Felix, Pak Wahyudi, dan bapak-bapak yang lainnya di sini nih di video ini, bisa nggak coba klarifikasi video kucing tersebut bahwa masih hidup? Saya minta tolong dibuatkan videonya, kemudian diviralkan juga bahwa kucing yang pernah menjadi korban penganiayaan itu masih benar-benar hidup dan berkeliaran. Nah, yang saya dengar tadi juga kan ada suara anak kucingnya ya. Kalau memang itu benar yang hidup, pasti anak kucing juga mengakui bahwa itu indukannya. Apakah benar masih bisa apakah benar masih menyusui gitu kan? Coba dong di-share videonya, Pak. Baik. Selamat sore Bapak dan Ibu. Nama saya Nah, jadi di sini menarik ya. Pak Wahyudi ikut angkat bicara juga. Saya mau dengar dari Pak Wahyudi yang kemarin kita lihat di videonya lumayan menggebu-gebu ya amarahnya ya. Tapi ini jadi agak reda. Atau kenapa? Jabatan Koordinator dan Kepala Security yang viral di video pada saat itu berdebat dengan Pak Felix Yana Putra. Jadi Pak Mulyadi ini adalah koordinator kepala security ya. Itu berdebat dengan Pak Felix Yana Putra. Di sini saya tekankan, saya tidak ada paksaan atau ditekan dari pihak manapun juga. Ini murni apa yang dikatakan. Oke, sebelum melakukan pernyataan, jadi Pak Wahyudi, di sini saya tekankan bahwa saya tidak ada tekanan ya. Ini murni apa yang dikatakan Pak Felix bahwa kucing tersebut masih hidup, itu benar adanya. Jadi Pak Wahyudi pun mengakui bahwa kucing tersebut masih hidup. Oke, Pak Wahyudi, kalau Anda bisa memviralkan penganiayaannya, coba Anda viralkan keadaan kucingnya saat ini. Saya mau tahu, ada luka? Kemudian apakah dia masih hidup? Kemudian saya tadi mendengar anak kucingnya. Coba videokan ya. Benar adanya. Sekali lagi saya tanpa ditekan, ini adalah memang apa adanya. Sampai detik ini pun kucing tersebut masih berkeliaran di area sekolah. Sampai detik ini pun kucing tersebut masih berkeliaran di sekolah. Alhamdulillah sih, saya dengarnya alhamdulillah banget. Berarti harapan hidup kucing yang disiksa, dianiaya itu masih besar ya kan? Dan anak-anaknya juga masih bisa menyusu ya dengan induknya. Ya, senang saya dengarnya. Tapi benar atau enggak, kita kan nggak tahu. Berkeliaran di area sekolah. Itu aja yang dapat saya sampaikan sebagai klarifikasi dari beredarnya video yang sedang viral saat ini. Terima kasih. Oke. Jadi itu ya. Jadi kemarin Pak Wahyudi memviralkan sebuah video perdebatannya kepada Pak Felix. Kemudian sekarang lagi turun video klarifikasi permintaan maaf, kemudian pernyataan Pak Felix bahwa kucing tersebut yang dia temui masih dalam keadaan hidup dan masih beredar di lingkungan sekolah. Oke, saya cari lagi satu postingan ya, sebentar. Jadi ada akun Instagram ya, @manaberita yang memposting ya, kronologi nih, kayaknya kronologinya. Pak Mulyadi menceritakan kronologis kejadian Selasa 9 Maret. Sore itu saya lagi di pos, terus saya dikasih tahu anak buah kalau kucing itu diinjak. Nah, berarti anak buah Pak Mulyadi itu yang berada di gorong-gorong tadi. Kemudian saya langsung ke depan, itu kejadiannya di depan sekolah. Pak Mulyadi berusaha mengingatkan agar Felix tak melanjutkan perbuatannya yang menginjak kucing itu, meski terlihat kucing tersebut tak bergerak seolah mati. Bahasanya ada seolah mati, beda ya. Jadi tak bergerak, pingsan atau seolah mati.
kucing nggak mati, cuman pingsan aja. Jadi posisinya waktu saya datang, kucing lagi diinjak. Terus akhirnya saya tegur ke Pak Felix, jangan berbuat begitu, kucingnya nggak lama hidup lagi. Tapi nggak tahu kucingnya udah kemana, nggak kelihatan lagi, namanya kucing liar katanya. Ya Wong, jelas-jelas di video itu kucing itu benar-benar nggak bergerak. Diangkat sama Pak Wahyudi juga, dia langsung jatuh lagi kepalanya ya. Tapi di sini kronologinya Pak Wahyudi bilang kucingnya langsung bergerak, lari ya. Oke. Menurut dia kucing tersebut sempat masuk ke area sekolah. Terus Pak Felix menangkap dengan cara mengangkat lehernya dari bagian atas. Ternyata waktu dibawa kucingnya berontak terus nyakar sama gigit jari tangan Pak Felix sampai berdarah. Dari situ dia jadi makin kesel katanya. Makanya pas kesel ininya diinjak, terus dianiayalah kucing itu gitu kan. Oke. Kemudian apa lagi nih? Nah, Pak Mulyadi ini nggak ngelihat langsung kucingnya berontak dan nyerang tangan Pak Felix ya. Namun hal tersebut disampaikan Pak Felix saat berdebat dengannya. Memang di video itu dibilang kucingnya dibunuh, tapi sebenarnya nggak mati, cuman pingsan aja katanya. Saya nggak dengar tadi percakapan di video itu. Kucing ini nggak mati, kucing ini pingsan. Saya nggak dengar ya. Kalau memang benar kucing itu pingsan, Pak Mulyadi atau Pak Felix tanggung jawab dong, bawa cepet-cepet langsung ke klinik hewan, periksain ya. Nah saat kejadian Pak Felix tak hanya menginjak hingga pingsan seekor induk kucing. Hingga pingsan seekor induk kucing, berarti benar ya, ini kucingnya betina. Tapi juga melempar 4 anak kucing ke dalam gorong-gorong. Anak-anaknya ada 4 ekor di dalam kardus, dilempar ke gorong-gorong sini, tapi nggak mati, diselamatin sama anak buah saya, ucap Pak Mulyadi. Berarti benar, yang tadi suara anak kucing yang saya dengar itu anaknya indukan kucing yang dianiaya, dibuang ke gorong-gorong. Bapak-bapak yang masuk ke gorong-gorong itu anak buahnya Pak Mulyadi yang lagi nyelamatin anak kucing yang dibuang di gorong-gorong. Jadi saya nggak mau ambil kesimpulan, kalian sendiri yang menonton video ini ambil kesimpulan ya. Kemudian hingga saat ini Pak Felix belum berhasil ditemui untuk dimintai konfirmasinya. Pihak security menyebut sekarang sedang diadakan ibadah. Oke. Saya nggak bisa ambil kesimpulan ya, ini benarnya bagaimana beritanya ya. Karena waktu kejadian saya lihat banget emosinya Pak Wahyudi, pas klarifikasi berbeda gitu ya emosinya. Jadi silakan subscriber, penonton di rumah sendiri yang menilai ya. Pada intinya saya sih berharap ya, mudah-mudahan pemerintah nanti memperketat undang-undang mengenai penganiayaan hewan ya. Kalau enggak, ya bakal selalu kejadian seperti ini ya. Di akhir cerita, di akhir episode, pelaku kalau enggak dibilang gila, kalau enggak klarifikasi permintaan maaf sudah cukup, selesai sampai di situ. Masalah ditutup. Kalau begitu terus, makin banyak sepertinya yang enggak jelas sih. Itu aja. Undang-undang yang berlaku di Indonesia itu kalau nggak salah seperti ini ya, bagi pelaku hanya kena pasal KUHP 302 yang sanksinya kecil banget. Ini adalah undang-undang sebenarnya zaman Belanda ya. Undang-undang zaman Belanda belum direvisi sampai sekarang, hukumannya sangat rendah, dimana orang dapat membayar dan mengulanginya kembali. Meminta maaf, mungkin membayar dan mengulanginya kembali. Ya. Intinya di Indonesia itu undang-undang tentang perlindungan hewan sih harusnya lebih dikuatkan lagi ya, direvisi kalau bisa.
menurut saya ya. Jadi di Indonesia itu nggak ada klasifikasi hewan, masih sebatas hewan ternak dan satwa liar ya. Jadi satwa liar pun yang masih dilindungi pun masih bisa dilanggar. Jadi pada intinya teman-teman di rumah yang sudah menonton video ini, tolong jangan siksa hewan ya. Tolong jangan aniaya hewan. Saya sering memperlihatkan di video-video saya ya, teman-teman Lampung Street Feeding, teman-teman Rescue Lampung, itu bersusah payah loh mereka cari dana donasi untuk merawat kucing ya, untuk memberi makan kucing di jalanan. Nah kok kalian yang di sana semudah itu menganiaya gitu kan? Jadi sebenarnya ini saya nggak enak banget dengernya gitu kan. Nah buat Pak Felix dan bapak-bapak atau mbak-mbak atau saudara-saudara lainnya yang mau bunuh kucing ya, yang tadi Pak Felix bilang, saya tidak menganiaya, saya hanya membunuh. Pak, kalau membunuh tanpa menganiaya, saya ada triknya. Nih, saya tunjukkan di video nih. Nah ini, saya tunjukkan di video ini Pak. Kalau Bapak mau bunuh tapi tidak menganiaya ya kategorinya. Udah. Ini caranya orang matiin kucing gampang sekali. Tuh, cara matiin kucing gampang sekali. Dia langsung mati. Hah. Tuh. Nah, seperti itu Pak. Ya, angkat tangan ya. Mati. Nanti dia juga mati. Dia mati. Bagus. Tuh, mati. Nah, tuh, udah mati nih. Udah. Ya, itulah saja. Ini udah mati. Nah, itu nggak dipukul, nggak diinjak, nggak ada sapu di situ ini Pak. kucing hidup. Tuh, kucing hidup ya. Tuh. Cara matinya gampang sekali. Tinggal sambil kupingnya, tarik tangannya dikit. Tuh, dia langsung mati. Ya, Anda harus bisa matiin kucing dengan cara menarik Tuh, tangannya. Anda harus bisa matiin kucing dengan cara benar. Mati dia udah mati. Tuh. Mati ya. Tuh. Mati. Hidup lagi. Itu kalau matiinnya begitu caranya, dia pasti lari kayak tadi Pak. Langsung Bapak bilang beredar langsung di sekolah ya, udah bangun lagi. Itu beda sama pingsan yang tadi saya lihat di video ya. Oke, jadi itu saja video reaction dari saya ya. Jadi semoga kalian-kalian yang suka menyiksa hewan berhentilah ya. Capek lihat kasus seperti itu gitu kan. Buat kita juga kayaknya percuma ya. Melapor juga ya hasilnya permintaan maaf. Bayar, selesai. Kalau nggak ada duit, oke, kasusnya kita bilang dia gila aja kan. Oke, cukup. Saya akhiri dengan penuh kekesalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.